Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPSB yang beranggotakan Antonio Amabel, Amarudin Akbar, Nabila Mutia, Naila Putri Zahwa, Salwa Labibah, serta Sekarwangi Fadila ingin mempresentasikan tentang sejarah musik barat, mengenal musik dari berbagai abad. Yang pertama, key konsepnya atau secara garis besar, perkembangan musik terbagi atas yang pertama, musik zaman kuno, yaitu Mesir, Yahudi, Yunani, Romawi, Arab, dan bangsa pemeluk agama Islam, Cina, India, Jepang, Indonesia. Kemudian pada abad pertengahan, musik pada abad ini didominasi untuk musik gereja. Kemudian yang ketiga ada musik Renaissance. Era Renaissance adalah kelahiran kembali dari zaman di awal abad ke-14 hingga abad ke-17. Kemudian ada musik barok dan klasik. Masa perkembangan musik ini pada tahun 1600-an hingga tahun 1750-an. Kemudian yang terakhir ada romantik dan modern. Konser dan opera publik yang menjadi pengaruh musik modern. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang musik zaman kuno. Musik zaman kuno ini yang pertama pada di Mesir, seni musik memainkan peranan yang amat besar dalam kebaktian, ratapan, kematian, dan juga jamuan makan malam. Berbagai alat musik yang tertera pada prasasti-prasasti seperti harpa, lira, gitar, mandolin, dan seruling. Kemudian pada bangsa Yahudi, bangsa Israel terkenal dalam seni sastra, terutama puisi. Puisi mereka kemudian dikombinasikan dengan musik. Zaman kuno Yunani, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Orpheus, dan Ampion. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuatan yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia. Musik menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari upacara keagamaan. Romawi, dalam catatan sejarah musik barat di era ini, alat musik disebut sebagai banyak dan bervariasi. Alat musik tersebut diantaranya seperti trompet, dan hom. Seruling ganda adalah salah satu alat musik yang sudah lama dipakai oleh bangsa Romawi. Lanjut ke Arab, sebelum lahir agama Islam, nampaknya orang Arab memakai musik juga untuk agama Anamis. Dengan berkembangnya agama Islam, musik duniawi pelan-pelan mundur. Ciri musik duniawi ialah bernyanyi tunggal. Cina, penguasa Cina yang memegang tumpuk pimpinan mempunyai anggapan bahwa seni musik mempunyai pengaruh besar pada watak dan peradaban bangsa serta rakyatnya. India, bangsa India kuno menganggap bahwa musiknya berasal dari dewa-dewanya. Para Brahmana menyimpan naskah nyanyian kuno yang mempunyai kekuatan goib. Sedangkan Jepang, musik pada bangsa Jepang masih sekeluarga dengan bangsa Cina. Seni musik di Jepang adalah seni yang berharga. Selanjutnya zaman kuno. Menurut ahli musik tertentu, tangan nada pelok dibawa ke Indonesia oleh sekelompok orang Proto Melayu. Tangga nada pelok mula-mula tersebar di seluruh Asia Tenggara. Namun, kemudian terutama dipelihara di Jawa dan Bali. Selain tangga nada pelok, dipakai juga tangga nada slendro yang diperkenalkan oleh dinasti Syailendra pada abad ke-8. Yang selanjutnya, musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan itu ada musik monofon Georgian. Nyanyian Georgian merupakan seni musik vokal kuno yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Diawali dengan praktik pelantunan secara lisan dan mengandalkan ingatan. Nyanyian tersebut kemudian terobjektifikasi dalam bentuk tulisan-tulisan yang dalam perkembangannya direkonstruksi kembali oleh para rahib Solems. Musik duniawi adalah suatu hasil karya seni
bunyi dalam bentuk lagu ataupun komposisi musik yang mengungkapkan pikiran, bersifat pribadi, dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, struktur lagu, dan ekspresi. Adapun musik polifon. Polifoni adalah salah satu jenis musik yang disusun berdasarkan banyak suara, berbeda dengan musik homofoni. Musik polifoni lahir sejak tahun 1200 dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun dengan tokoh musik Johann Sebastian Bach. Di masa sekarang, polifoni diistilahkan untuk ringtone HP. Ciri dari musik polifoni selalu disusun dengan suara banyak yang berdiri sendiri, di mana lagu dasar atau canto farmus merupakan pusat musik tersebut, sedangkan kontrapon adalah sebagai suara atau melodi yang berlawanan. Adapun musik Renaissance. Musik Renaissance adalah jenis musik di Eropa Barat yang berkembang di era Renaissance. Dalam bahasa Prancis, era Renaissance ini adalah kelahiran kembali dari zaman di awal abad ke-14 hingga abad ke-17. Di zaman Renaissance itu, musik vokal dianggap lebih penting dibanding musik instrumental. Sesuai dengan perkembangannya, filsafat yang ada pada saat itu, berkembanglah falsafah humanisme. Sehingga di antara lirik dan vokal di dalam musik tersebut menjadi saling berkaitan satu sama lain. Adapun fungsinya, yaitu yang pertama untuk ibadah, karena kemuliaan Tuhan tidak dibatasi oleh bahasa manusia. Untuk acara adat, untuk acara kerajaan, bahkan pengiring dalam pesta kerajaan. Ciri-ciri musik Renaissance. Yang pertama, termasuk jenis musik Eropa Barat yang dikembangkan di masa Renaissance. Yang kedua, bertema istana sentris atau kerajaan. Yang ketiga, lebih mementingkan musik vokal dibandingkan musik instrumen. Yang keempat, jenis musik Barat yang sifatnya rasional. Yang kelima, bersifat rohania sekaligus duniawi. Berikut adalah contoh musik Renaissance. Selanjutnya, masa musik barok dan klasik. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan musik pada tahun 1600-an hingga 1750-an yang tidak ada ciri-ciri khusus dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sementara musik klasik disebutkan berasal dari era 1750-an hingga awal 1820-an. Zaman ini masuk dalam catatan sejarah musik barat karena di era ini muncul komposer hebat dan berpengaruh yaitu John Smith 1717 hingga 1757, Franz Joseph Haydn 1732 hingga 1809, dan Wolfgang Amadeus Mozart 1765 hingga 1791, hingga Ludwig van Beethoven. Musik romantik dan modern. Musik romantik, istilah romantik dalam sejarah perkembangan
Musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia dengan bebas dan tidak terbatas. Di era ini, konser dan opera publik juga membuat musik lebih mudah diakses oleh kelas menengah. Periode romantik juga melihat musik nasional muncul, minat mitologi nasional dan epos sebagai mata pelajaran tematik. Friedrich Chopin, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt, Johannes Brahms, Peter Lich, Tchaikovsky, dan Richard Wagner dan Sergei Rachmaninoff. Semuanya adalah bagian dari era ini. Musik modern. Setelah melewati periode yang panjang, sejarah musik barat pun sampai di masa modern. Ciri utamanya adalah sikap pasif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang mengekang kebebasan berekspresi. Tahun 1900-an sampai 20-an telah menyaksikan munculnya beberapa genre yang beragam. Lahirnya genre musik seperti pop, rock, metal, jazz, dan lainnya tidak terlepas dari benang merah yang menghubungkan perkembangan musik dalam sejarah musik barat. Artinya, pengaruh masa lalu bisa dihidupkan kembali dengan sumber daya yang lebih modern.